Kita melangkah mundur selangkah lagi ke latar belakang cerita keluarga Sang Lutruk Ireng. Nah, gimana ceritanya? Langsung saja yuk kita masuk ceritanya. Masih berdasarkan penuturan informasi Mas Arjuna, salah satu warga yang asli Blitar. Kejadian yang terjadi puluhan tahun silam yang melibatkan buyut dari Mas Arjuna dalam perang santet dan klenik. Blitar tahun 1925. Kala itu Belanda masih menguasai di negeri ini. Namun tidak semua desa dapat disentuh oleh penjajah. Di antaranya desa yang dilindungi atau dikuasai oleh tuan tanah yang memiliki pengaruh besar. Tuan tanah yang dimaksud bukan hanya mereka yang memiliki harta atau kekayaan melimpah, tetapi mereka yang juga memiliki ilmu tinggi, baik yang diturunkan maupun yang dicari oleh mereka sendiri. Beberapa dari mereka berperan di belakang layar di setiap peran perlawanan terhadap penjajah, sehingga mereka sangat disegani dan mempunyai pengaruh yang cukup besar. Raden Arya Mangkubirawa adalah salah seorang tuan tanah yang sangat terpandang di desanya. Penduduk mengenal Raden Arya sebagai pribadi yang welas asih dan sangat peduli dengan penduduk desa. Tidak ada satupun warga desa yang dibiarkan kesulitan olehnya, apalagi soal makanan dan kebutuhan hidup. Ia tidak segan-segan memberikan miliknya, apalagi ada seseorang warga di desanya yang membutuhkan. Saat ini Raden Arya dikaruniai 12 anak yang juga diturunkan kesaktian yang dimiliki oleh Raden Arya. Tidak hanya mengenai kesaktian, ilmu kebijakan pun sudah mereka pelajari selama hidup dengan ayah mereka. Dengan adanya Trah Mangkubirawa ini, desa hidup dengan makmur, tanpa kekurangan suatu apapun. Namun sebenarnya ada satu hal yang masih bisa mengancam desa ini. Di seberang sungai yang dianggap sebagai perbatasan desa, terdapat sebuah desa yang juga dikuasai oleh seorang tuan tanah bernama Ki Seto Balanggawe. Seseorang yang juga memiliki kesaktian yang tidak kalah dengan Raden Arya. Hanya bedanya, kesaktian yang dimiliki Ki Seto didapatkan dengan cara yang tidak benar. Kedua tuan tanah itu sebelumnya adalah saudara seperguruan. Dengan kemampuan yang dimiliki, mereka menjadi orang yang terpandang di desanya masing-masing. Namun ketika Ki Seto semakin haus akan kesaktian, Raden Arya membatasi perbatasan desa mereka dengan maksud menjaga warga desa dari imbas kesaktian Ki Seto. Sebenarnya kedamaian di desa berlangsung lama, namun terkadang Raden Arya merasa khawatir dengan penduduk desa di wilayah Ki Seto. Sampai akhirnya kegelisahan Raden Arya terjawab dengan datangnya seseorang dari desa sebelah ke rumah waras. Dia adalah Badar, seorang warga yang awalnya bekerja kepada Ki Seto, pemimpin Trah Balanggawe. Badar datang dengan tujuan untuk meminta perlindungan kepada Raden Arya, selaku pemimpin Trah Mangkubirawa. Raden, mohon maaf, saya minta tolong Raden, saya minta perlindungan dari Raden, ucap Badar yang terlihat gelisah, namun berusaha sesopan mungkin untuk berbicara dengan Raden Arya. Seolah telah mengerti kegelisahan Badar, Raden Arya segera memanggilnya mendekat. Kesini nak, cerita, ada apa denganmu? Perlindungan masalah apa? Ucap Raden Arya. Badar mendekat dan duduk di dekat Raden Arya dan memberanikan diri untuk bercerita, walaupun dengan rasa sungkan. Saya kabur dari rumah tenun Raden, saya tidak sanggup lagi bekerja sama dengan Ki Seto. Ucapnya dengan badan yang mulai gemetar. Saya takut keluarga saya dijadikan tumbal selanjutnya. Kali ini Badar mencoba menahan sedih. Tumbal? Jelasin yang jelas, nak.
maksudnya tumbal apa? Raden Arya mulai terganggu dengan cerita Badar. Ki Seto, kesaktian Ki Seto terus bertambah, dan ilmunya itu memakan korban dari pekerja dan warga di sekitarnya. Jelas Badar kepada Raden Arya. Terlihat Raden Arya gelisah mendengar cerita itu. Walaupun sudah menduga mengenai hal itu, tapi sepertinya kali ini Raden Arya berpikir harus ada yang menghentikan perbuatan saudara seperguruannya itu. Sudah, besok saya bilangin sama Seto, kamu pulang istirahat. Besok kerja di sawahnya Karjo saja ya, sekalian keluarga dibawa semua. Ucap Raden Arya yang terlihat simpatik dengan Badar. Iya, terima kasih banyak Raden. Mata Badar berbinar mendengar tawaran dari Raden. Ia tidak berhenti bersyukur selama pulang meninggalkan rumah waras. Besok paginya Raden bersiap pergi ke desa sebelah menemui Ki Seto. Ia tidak mengajak satupun dari ke-12 anaknya, dengan harapan Ki Seto dan anak-anaknya merasakan niat baik Raden Arya. Saat di perjalanan Raden bertemu dengan Broto. Mau pergi kemana Pak? Tanya Broto, anak tertuanya, yang heran kemana bapaknya akan pergi dengan pakaian sebagus ini. Silaturahmi ke Ki Seto Nang, sekalian mau ada yang bapak bicarakan. Jawabnya dengan singkat. Tiba-tiba Broto bicara dengan nada yang berbeda. Ada perlu apa dan apa yang mau dibicarakan, Pak? Bapak tahu kan, Trah Balanggawi sangat tidak menyukai keluarga kita. Jangan berburuk sangka dulu, tidak baik. Bapak pergi dulu, kamu kasih tahu adikmu, si Karjo. Mulai hari ini Badar kerja sama dia. Ucap Raden Arya dengan tegas. Tanpa banyak kata, Broto menuruti perintah ayahnya itu. Namun di balik itu, ia punya rencana lain untuk melindungi ayahnya itu. Ia diam-diam mengikuti ayahnya dengan mempersiapkan pasukannya. Sebuah sungai terlihat membentang sangat panjang, seolah membelah dataran. Sungai ini adalah batas alam wilayah Trah Balanggawi dan Trah Mangkubirawa, dengan sebuah jembatan sebagai penghubungnya. Raden Arya mempersiapkan dirinya, karena saat ia meninggalkan batas desanya, ia sudah ada di wilayah jangkauan ilmu Ki Seto. Dan benar, ketika melewati jembatan, Raden sudah dicegah oleh makhluk halus penjaga desa peliharaan Trah Balanggawi. Terlihat 4 makhluk berwujud gendruwo merah yang menghentikan langkah Raden Arya. Mendapat penghadangan dari keempat makhluk itu, Raden Arya hanya berhenti tanpa melakukan perlawanan. Sebenarnya jika ia mau, bisa saja ia memanggil seluruh abdi dalam dan menghabisi seluruh demit yang ada di desa itu. Namun karena tujuan Raden Arya hanya ingin berbicara dengan Ki Seto, ia mengurungkan niatnya itu. Tanpa harus melakukan apapun, Ki Seto sudah menyadari kedatangan Raden Arya, saudara seperguruannya itu. Seketika, udara berubah sangat panas, dan angin bertiup sangat kencang. Raden Arya mendengar suara tanpa wujud. Wah, kita kedatangan tamu agung. Saudara lama saya, Raden Arya Mangkubirawa. Biarkan dia lewat. Ucap suara yang terdengar di tempat itu. Seolah mengerti maksud empunya, keempat gendruwo itu menyingkir dan membuka jalan untuk Raden Arya. Di sisi lain, Broto yang memperhatikan kejadian tadi merasa kesal. Melihat ayahnya dihadang dan diancam. Yang ia tahu ayahnya Raden Arya Mangkubirawa selama ini selalu mendapatkan perlakuan hormat. Belum pernah dia melihat ayahnya direndahkan seperti ini. Raden berjalan dengan tenang, memasuki halaman rumah tenun. Di tempat itu, ia merasa kehadirannya sudah ditunggu. Semua terlihat dari kehadiran Ki Seto yang sudah menyambutnya di halaman rumah tenun. Seto, saudaraku, apa kabarmu? Ucap Raden Arya membuka pembicaraan. Sangat baik, Raden. Balas Ki Seto. Ada apa gerangan seorang pemimpin Trah Mangkubirawa yang agung sampai jauh-jauh kemari? Raden Arya menghela nafas.
ia harus berhati-hati untuk menyampaikan tujuan kemari. Sebelumnya saya minta maaf terlebih dahulu apabila lancang atau menyinggung. Bukan Raden Arya. Aku mau meminta izin agar pekerjamu yang bernama Badar boleh diizinkan untuk bekerja untuk anakku, Tarjo. Raden Arya berbicara dengan sopan. Raut wajah Ki Seto terlihat tidak senang. Ia menatap Raden Arya dengan wajah yang mulai terlihat kesal. Badar, tidak bisa. Pekerjaannya di sini memiliki peran yang sangat penting. Kala Ki Seto dengan tegas. Sebenarnya Raden Arya sudah menduga akan hal itu, namun ia masih berharap apabila ia sendiri yang datang menemui Ki Seto, mungkin saja ia bisa mengizinkan. Kalau peran penting yang kamu maksud itu untuk menjadikan Badar dan keluarganya sebagai tumbal, lebih baik segera kamu urungkan niatmu itu, Seto. Ini nasihatku sebagai saudaramu. Raden Arya berusaha menyampaikan pesannya dengan bijak. Jadi, sebenarnya apa maksud kedatanganmu? Kali ini wajah Ki Seto sudah benar-benar kesal. Aku sudah menyampaikan maksudku. Berhentilah mempelajari ilmu gelap yang saat ini sedang kau sempurnakan. Ingat pesan Maha Guru agar kita selalu hidup bermanfaat bagi orang lain. Raden Arya mencoba melanjutkan ucapannya. Mendengar kalimat terakhir yang diucapkan Raden Arya, Ki Seto langsung berdiri, menunjuk wajah Raden Arya dengan kesal, dan berbicara dengan suara yang menggelegar. Hai Raden Arya, kau pikir siapa kamu? Sudah berani berbicara seperti itu. Kali ini Ki Seto tidak lagi menahan sikap sopannya. Siapapun yang sudah berani ikut campur urusanku, maka hidup matinya juga adalah urusanku. Ucap Ki Seto yang terlihat menantang. Setelah mendengar ucapan Ki Seto, tanpa menunggu lama, ke-8 anak Ki Seto segera mengelilingi Raden Arya. Tak hanya itu, lebih dari 20 murid ilmu hitam Ki Seto juga bersiap mencelakai Raden Arya. Rupanya, entah apapun yang disampaikan Raden Arya, Ki Seto tetap bertujuan untuk mencelakai saudara seperguruannya itu. Di tengah ancaman itu, Raden Arya terlihat sangat tenang. Walaupun sebenarnya tanpa bantuan dari anak-anaknya, ia tidak yakin bisa bertahan dari gempuran Ki Seto dan anak-anaknya. Bodoh, ini adalah kebodohanmu. Datang ke rumah tenun sendirian tanpa perlindungan, sama saja seperti menyerahkan nyawa. Sepertinya anak-anakmu sudah tidak peduli dengan keselamatanmu. Ucap Ki Seto dengan bangga. Tanpa menunggu lama, seluruh anak buah Ki Seto mulai mengerahkan ilmunya. Rasakan ini Raden, nikmati rasa sakit yang sebentar lagi akan... Belum sempat selesai berbicara, ke-20 murid Ki Seto yang seharusnya melancarkan serangan malah berakhir tergeletak dengan memuntahkan darah. Melihat itu Ki Seto dan anaknya panik. Tetapi Bahrun, anak tertua Ki Seto langsung menyadari siapa yang melakukan ini semua. Keluar kamu Broto, berani sekali kamu menumpahkan darah anak muridku. Ucap Bahrun yang menyadari keberadaan Broto, anak tertua Raden Arya. Mengetahui keberadaannya sudah disadari oleh Bahrun, Broto menampakkan diri dan menghampiri Raden Arya. Menyadari akan keberadaan Broto, Ki Seto segera memerintahkan demit-demit peliharaannya untuk menyerang Raden Arya. Berbagai demit muncul di hadapan Raden, mulai dari genderuwo merah yang menghadang di jembatan, makhluk besar seperti kelelawar, hingga mayat perwujudan prajurit zaman dahulu. Yang lebih mengerikan, mereka sudah dibekali ilmu hitam, yang mana setiap serangannya bisa menghabisi seorang manusia biasa dalam sekejap. Serentak demit-demit itu menyerang Raden Arya, mengikuti perintah Ki Seto. Tetapi sebelum sampai menyentuh Raden Arya, demit-demit itu terpental oleh pukulan sesosok makhluk besar. Dengan otot dan kulitnya berwarna merah darah, memegang sebuah keris. Terlihat sebuah mahkota terpasang di kepalanya. Itu adalah Kiranu Banyuwira,
ingon terkuat milik Broto. Terlihat wajah Broto sudah dipenuhi emosi. Ia mencoba membalas perlakuan Ki Seto pada ayahnya itu. Kalian tahu, bapak kami, Raden Arya Mangkubirawa. Bapak adalah keturunan murni Mataram yang menjadi pimpinan Trah Agung Mangkubirawa. Dan sekarang kalian berani memperlakukan bapak seperti ini, ucap Broto dengan kesal. Kurang ajar kalian, bersiaplah, akan kuhabisi kalian semua. Anak-anak Ki Seto pun bersiap. Mereka membaca mantra kuno pemanggil demit alas yang menjadi peliharaan mereka. Mereka sangat sadar siapa yang mereka hadapi. Seorang keturunan Mataram kuno beserta pelindungnya yang terkenal kesaktiannya. Bahkan hanya dengan melihat kerisnya saja, mereka sudah tahu betapa kejamnya. Kemampuan Ingon Broto yang bernama Kiranu tidak terhitung berapa banyak nyawa melayang di tangan Kiranu lewat kerisnya. Sampai kerisnya pun berwarna merah darah. Suasana rumah tenung semakin mencekam. Terlihat demit alas dari seluruh desa dan hutan di sekitarnya berkumpul di sana. Kekuatan hitam dari anak-anak dan murid dari Ki Seto terlihat menyelupungi rumah tenung, seolah akan dimulai sebuah perang besar. Sudah Broto, hentikan. Kalian juga. Teriak Raden Arya dengan wibawa yang mampu membuat mereka semua terdiam. Rupanya Raden Arya menyadari kehadiran anak-anaknya yang menyusul dengan membawa pasukan dan pengikutnya masing-masing. Padahal dengan keberadaan Broto saja sudah mampu membuat Ki Seto dan anak-anaknya gentar. Selama ini mereka memang sudah mendengar kabar simpang siur mengenai kehebatan Trah Mangkubirawa. Tapi ketika melihatnya sendiri seperti sekarang, mereka tak mampu berkata apa-apa. Seto, aku masih anggap kamu itu saudaraku. Aku tidak mengerti mengapa kau bisa berubah semenakutkan ini. Apa yang keluargamu lakukan tadi, kuanggap sebagai bentuk penghinaan yang tidak bisa kumaafkan. Aku memberikanmu waktu untuk berubah. Aku tinggalkan seekor ayam di perbatasan. Jika dalam 3 hari ayam itu masih hidup, maka aku anggap itu itikat baik darimu. Tetapi jika dalam 3 hari ayam itu mati, maka bersiaplah, seluruh anggota Trah Balanggawi akan lenyap dari bumi Mataram ini. Raden Arya dengan bijak memberikan kesempatan kepada Trah Balanggawi untuk berubah. Bersamaan dengan kalimat terakhir dari Raden Arya, muncullah sosok Juru Kiting, Panglima Perang Mataram yang tersohor. Sontak wajah Ki Seto berubah. Ia sadar bahwa ia harus segera memutuskan. Menerima tawaran dari Raden atau tetap pada pendiriannya yang mungkin bisa berakibat fatal bagi Trah Balanggawi. Setelah kejadian itu, seluruh keluarga Trah Mangkubirawa meninggalkan rumah tenung. Seekor ayam yang dijadikan sebagai perantara perjanjian ditinggalkan di perbatasan untuk mengamankan desa. Sekeliling wilayah Trah Mangkubirawa dikelilingi dengan pagar gaib, dan seluruh anggota keluarga mempersiapkan diri untuk hal terburuk. 3 hari digunakan untuk melakukan ritual pemurnian batin dengan puasa muti dan menjalani kekuatan leluhur dan memohon keikhlasan yang maha kuasa atas apa yang terjadi nanti. Setiap hari tirakat singkat dilakukan di desaku, bukan hanya untuk mengharapkan perlindungan, melainkan juga berharap agar Trah Balanggawi mau membuka matanya dan bertobat. Di sisi lain, dengan ajian mata elang sakti, Trah Mangkubirawa memantau pergerakan dari Trah Balanggawi. Dari penglihatannya itu, mereka melihat Ki Seto dan keluarganya terlihat lebih sibuk. Sepertinya ia memutuskan untuk berperang, seolah memiliki rencana mengerikan yang ia percaya mampu mengalahkan Raden Arya dan keluarganya. 3 hari berlalu, seluruh kekuatan besar Trah Mangkubirawa pergi menuju perbatasan. Seluruh warga desa dilarang untuk keluar rumah sejak pagi hari, apalagi melewati perbatasan desa yang telah dipasang perlindungan. Sesamanya di pinggir sungai, Broto, yang ditugaskan ayahnya sebagai pemimpin rombongan, diperintahkan untuk mencari ayam yang ditinggalkan oleh ayahnya.
Namun ayam itu tidak ia temui di tempatnya, melainkan hanya sosok Bahrun, anak tertua Ki Seto yang menunggu di seberang sungai. Broto, apa kau mencari ini? Terlihat Bahrun memegang ayam yang ditinggalkan oleh Raden Arya, dan ayam itu dalam keadaan hidup. Broto terlihat cukup lega. Sepertinya keluarga Balanggawi kehabisan cara untuk menghadapi keluarga Mangku Birawa dan memutuskan untuk mengurungkan niatnya. Keputusan yang tepat, Bahrun. Aku tahu masih ada kebaikan di hati kalian. Mari ke rumah, kalian semua kami undang, dan kami jamu di rumah waras, ucap Broto dengan senyum di wajahnya. Ia sangat senang apabila bisa menghindari pertempuran yang pasti akan mengorbankan banyak nyawa. Mendengar ajakan Broto, Bahrun terdiam. Sebuah senyuman muncul dari bibirnya. Bukannya menanggapi ajakan Broto, Bahrun justru memotong kaki ayam tersebut, menggigit lehernya, dan menghisap darah ayam itu hingga habis. Hai kalian, Trah Mangku Birawa, apa kalian pikir kami akan menuruti perintah dari kalian? Apa kalian pikir kami takut lalu tunduk kepada kalian? Teriak Bahrun dengan sombongnya. Majulah, kami sudah mempersiapkan kematian yang pantas untuk kalian, lanjut Bahrun. Merasa dipermainkan, Broto kembali mengeluarkan keris pusakanya yang diikuti oleh seluruh pasukannya. Kurang ajar kau Bahrun, kau mempermainkan kami. Akan kami perlihatkan neraka kepada kalian. Ucap Broto seolah-olah memberi komando kepada saudara-saudaranya. Di belakang Bahrun telah berdiri saudara-saudaranya beserta semua muridnya, dan bala tentara beserta pasukan para panglima dan bala tentaranya bersiap. Seolah tahu akan rencana Ki Seto, Raden Arya tidak turut berperang di tempat itu. Runtutan santet Watu Kali dikirimkan oleh Ki Seto untuk menghabisi nyawa Trah Mangku Birawa dan warga desa. Namun Raden Arya menangkalnya dengan santet getih abang yang mampu melumpuhkan musuhnya itu tanpa harus membunuhnya. Pertempuran sengit terjadi di perbatasan. Satu demi satu mayat bergelimpangan dari kedua belah pihak. Selama 3 hari 3 malam adu ilmu fisik maupun batin terjadi di sana. Air sungai perbatasan mulai menghitam dengan dibanjiri darah korban yang didominasi oleh darah dari Trah Balanggawi. Kejadian ini disebut dengan nama Perang Rojopati. Di malam ketiga, terlihat kemenangan berpihak di sisi Trah Mangku Birawa. Seluruh anak dari Ki Seto mati di tangan ke-12 anak Raden Arya. Ki Seto dan sisa-sisa keluarganya melarikan diri dan mundur ke hutan. Lihat saja, suatu saat akan kubalas kekalahan ini. Kupastikan seluruh Trah Mangku Birawa akan mati dengan mengenaskan. Sumpah serapah diucapkan oleh Ki Seto sebelum meninggalkan perbatasan. Setelah memenangkan pertempuran, Broto dan pasukannya kembali ke desa dan membersihkan sisa-sisa pertempuran. Walaupun pertempuran telah usai, Broto masih melihat gelagat aneh dari Ki Seto yang mundur ke hutan. Kondisi desa berangsur-angsur pulih. Tidak ada satupun warga desa yang terluka, namun mereka membantu merawat anggota keluarga Raden Arya dan pasukannya yang terluka. Seminggu setelah perang usai, keluarga Raden Arya harus pergi untuk melaksanakan tirakat mutih getih selama 1 bulan di lembah Argapuro. Hal ini dilakukan dikarenakan mereka merasa desa sudah aman, dan untuk mempersiapkan kesaktian yang sudah mereka gunakan selama perang, agar dapat digunakan sepenuhnya lagi saat ada ancaman lain. Untuk menjaga desa, Raden Arya memerintahkan kedua anak bungsunya, Nyi Murti dan Cak Bahar, untuk mengawasi desa dan sisa wilayah keluarga Balanggawi. Walaupun tidak ada kejadian aneh, Nyi Murti dan Cak Bahar tetap menjaga untuk menghindari hal yang tidak diinginkan. 1 minggu setelah kepergian Raden Arya, satu persatu warga desa terserang penyakit yang aneh. Warga yang terserang penyakit itu tidak bisa tidur, dan kulit mereka tidak bisa terkena air.
Sehingga banyak warga yang tidak mandi, tetapi keringat mereka mengeluarkan bau yang sangat menyengat. Nyi Murti dan Cak Bahar tidak bisa tinggal diam melihat warga desa yang tersiksa karena penyakit-penyakit ini. Mereka sekuat tenaga berusaha menyembuhkan warga desa dengan ilmu yang mereka miliki. Namun ternyata semua itu berakibat fatal. Setiap Nyi Murti dan Cak Bahar berhasil menyembuhkan seorang warga, sebuah luka timbul di tubuh mereka. Mereka mencoba berhenti, namun tidak tega melihat warga desa yang tersiksa dengan penyakit ini. Sampai akhirnya Nyi Murti dan Cak Bahar sekarat dengan luka yang ditimbulkan itu. Ingon milik Cak Bahar pergi ke lembah Argapuro untuk memberitahukan kondisi keduanya kepada Raden. Namun sayangnya, Raden Arya belum selesai dari tirakatnya. Hanya Warjo yang sudah selesai, dan segera menggunakan kemampuan penerawangannya untuk mengetahui apa yang terjadi. Santet walang sangit. Warjo menemukan jawaban atas semua kejadian yang menyerang warga desa, hingga membuat kedua adiknya sekarat. Santet walang sangit adalah santet dalam bentuk penyakit yang disebarkan dalam bentuk wabah. Santet ini sebenarnya tidak mematikan untuk mereka yang berilmu. Namun ketika puluhan santet itu dikumpulkan di satu tubuh, sudah pasti akan berakibat fatal. Dari kejadian ini, Warjo mengambil kesimpulan, Balanggawe masih ingin melanjutkan perselisihan ini. Dengan sabar ia menunggu bapak dan saudaranya menyelesaikan tirakat mereka. Setelah bapak dan saudaranya selesai, Warjo menceritakan semua yang terjadi dan segera bergegas menuju desa. Di pintu masuk desa mereka melihat begitu banyak dedemit kiriman yang berkerumun mengepung desa. Segera Broto menghunus kerisnya dan membiarkan Kiranu Ingonya menghabisi dan mengusir demit-demit itu. Di rumah Waras, mereka melihat kedua adiknya dalam kondisi yang mengenaskan, dengan luka-luka yang membuat mereka hampir tidak dikenali. Tangisan seluruh anggota keluarga pecah begitu menyadari adik-adiknya masih bernyawa. Namun sukma mereka sudah menjadi santapan para dedemit tadi. Setelah dimandikan menggunakan jari kuning, Nyi Murti dan Cak Bahar pun meninggal dan dikuburkan di pemakaman keramat milik keluarga. Selama seminggu penuh, Raden Arya tidak berhenti menangisi. Ia menyesal dirinya dan merasa kematian kedua anaknya merupakan kecerobohannya yang membiarkan mereka yang belum memiliki cukup ilmu untuk menjaga desa. Kondisi Raden Arya yang lemah ini segera dimanfaatkan oleh Ki Seto untuk mengirim keris Putu Barong untuk menghabisi Raden Arya. Sebuah serangan yang tidak terduga menyerang rumah Waras. Anak-anak Raden Arya masih sibuk mengurus warga desa yang terserang penyakit. Tanpa sadar Raden Arya dalam kondisi lemah. Dan ketika melihat adanya serangan, mereka bergegas ke rumah Waras. Namun yang mereka temukan adalah tubuh Raden Arya yang sudah dicabik-cabik dengan mengenaskan oleh keris Putu Barong, kiriman Ki Seto itu. Dengan kondisi itu, terlihat Raden Arya masih mempertahankan kesadarannya. Ia sengaja menunggu 10 anaknya yang ia yakin pasti akan datang. Le, dengerin Bapak. Waktu Bapak sudah tidak banyak. Raden Arya mulai berbicara ketika semua anaknya berkumpul. Beberapa dari mereka mencoba menolong ayahnya, namun terlihat sia-sia. Ini titah Bapak, jaga warga desa. Dan jangan biarkan Seto melakukan kejahatan lebih jauh dari ini. Ujar bapak dengan napas yang tersenggal-senggal. Seluruh anak Raden Arya mengangguk menyetujui titah ayahnya dengan menahan tangis dari matanya. Kamu Karjo, walaupun kamu bukan yang tertua, kamu yang akan menjadi pemimpin Trah berikutnya. Karena Trah ini butuh pemimpin yang bisa berpikir jernih dan tidak gegabah, tetapi tegas sepertimu. Kamu tidak keberatan kan Broto? Ucap Raden Arya kepada Karjo sembari meminta persetujuan dari Broto. Tidak Bapak, saya tidak keberatan. Karjo memang yang paling pantas mengemban tugas ini. Broto menyepakati pesan ayahnya.
Mendengar pesan ayahnya dan kakaknya yang telah merestui, Karjo menerima tanggung jawab ini dengan tangan saudara-saudaranya di pundaknya dengan maksud memberikan dukungan. Melihat itu Raden Arya tersenyum. Sekali lagi ia memaksakan dirinya untuk berbicara. Bapak pamit, jaga dan lindungi semua saudaramu. Tepat setelah kalimat terakhir, Raden menghembuskan nafas terakhirnya. Spontan seluruh anggota keluarga menangis meratapi kepergian Raden Arya. Lihat Karjo masih terus menunduk menahan rasa sedih dan mencoba menerima seluruh tanggung jawab yang dipercayakan kepadanya. Hari itu menjadi hari yang kelam. Seluruh warga desa sedih kehilangan sosok pengayom yang tidak pernah berhenti memikirkan kondisi mereka. Namun ketika mereka mengetahui bahwa Karjo yang dipercaya memegang tanggung jawab sebagai pemimpin Trahmangkubirawa, warga cukup senang. Selama ini, walaupun seluruh anak Raden sangat perhatian dengan warga, namun Karjolah yang paling dekat dengan mereka. Saudara-saudara tidak ada yang keberatan sedikitpun atas penunjukan Karjo sebagai pemimpin Trah berikutnya. Melihat Karjo masih menangis kepergian ayahnya, mereka menunggu dengan sabar. Mereka siap menuruti titah dari Karjo. Apakah Karjo akan menghentikan semua ini? Atau justru Karjo akan menghabisi sisa Trah Balanggawi sebagai balasan atas kematian adik dan bapaknya? Isak tangis yang masih terdengar. Karjo berdiri dengan menunjukkan wajahnya yang berwarna merah padam yang terbakar amarah. Air mata terlihat menetes tanpa henti dari matanya. Namun ia sadar, dengan posisinya sekarang, pantang baginya untuk menunjukkan kesedihan di depan warga dan saudaranya. Perlahan ia berjalan keluar dari rumah waras. Sebagai saudara tertua, Broto memberanikan diri mempertanyakan keputusan Karjo. Le Karjo, bagaimana keputusanmu? Semua yang ada di situ dia menunggu jawaban dari Karjo. Ia hanya membalikan badan dan menatap garis langit yang terlihat dari luar rumah waras. Kita persiapkan semuanya. Kita akan membalas apa yang sudah mereka perbuat dengan sesuatu yang lebih hitam. Tegas Karjo. Siapkan semuanya. Kita akan membalas apa yang sudah mereka perbuat dengan sesuatu yang lebih hitam. Tegas Karjo. Semua mata saudaranya tercengang. Mereka tidak menyangka Karjo yang selama ini tenang bisa semarah itu. Dari ucapannya, mereka sudah menduga apa yang akan diputuskan oleh Karjo. Mas Karjo, sanad apa yang akan kita gunakan untuk menghabisi Kiseto? Tanya Warjo dengan bibir bergetar. Lihat Karjo gemetar, takut mendengar jawaban yang akan keluar dari mulut Karjo. Karjo membulatkan niatnya dan menjawab sesuai dugaan mereka. Santet, balung, ireng.